Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Selamat datang ya. Selamat datang. Kita di IPA. Yang besok mau TK IPA nih, langsung ya. Simak baik-baik nih. Bocoran. Bocoran bukan ya. Ini soal provinsi, jadi asumsinya ya, karena yang bikin provinsi ya nggak akan jauh-jauh ya. Asumsinya ya paling nggak ini soalnya bagus untuk belajar, tingkat kesulitannya ya menengah agak ke atas, jadinya ini cocok banget buat yang mau belajar. Oke, jadi IPA kuncinya adalah membaca dan berlatih ya. Membaca, menghafal tentu saja karena di sini ada biologi, ada kimia juga, ada fisika juga. Jadi ada hafalan tentu saja, kemudian ada hitung-menghitung. Nah, tentu saja jadi dua gabungan ya. Literasi membaca dan literasi sains dan matematika. Wah, oke ya. Ya kita langsung saja bahas satu persatu ya. Di sini kita langsung bahas ke nomor 1. Nanti insya Allah akan dibagi ke 2 part ya. Bagi 2 part insya Allah nanti 1 sampai nomor 15. Nanti kita akan bahas di part pertama, nanti yang sisanya kita akan insya Allah akan bahas di part kedua. Langsung saja ke nomor 1. Nomor 1 di sini adalah soal tentang ciri-ciri makhluk hidup atau klasifikasi ya. Nah, di sini ada objek macam-macam nih, ada PGRS. PGRS di sini kita nggak tahu apa, tapi kita tahu kalau lokasinya tuh di gua, kolam, halaman, dan kebun. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Nah, kita coba menerka-nerka apakah yang ditanya itu adalah sebagai makhluk hidup. Nah, kita cek ke objek P ya, menggantung di langit-langit gua. Ukuran bertambah 2 cm per tahun. Nah, dari sini yang males baca tuh pasti akan, wah ini kelelawar, gitu kan. Padahal bentuk meruncing dan meneteskan air, tersusun dari ini nih kuncinya, mineral. Apa ini? Ini adalah, ya, stalaktit ya ini. Stalaktit yang di gua itu, yang bentuknya runcing-runcing seperti batu, itu yang endapan dari air ya. Stalaktit, stalagmit itu loh. Nah, apakah itu makhluk hidup? Tentu saja bukan. Ya, itu adalah komponen abiotik, bukan makhluk hidup. Yang disebut makhluk hidup itu apa? Hewan, tumbuhan. Nah, itu ya. 5 kingdom tuh ya, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, kemudian alga, lumut. Nah, itu makhluk hidup. Jadi, yang ada ciri-ciri makhluk hidup. Apa? Misalkan berkembang biak. Nah, itu ciri makhluk bernafas, memerlukan nutrisi, dan masih banyak lagi. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tanah, air, udara, api, ya. 4 elemen itu, ya bukan makhluk hidup, itu komponen abiotik. Yang Q sekarang, kolam, objek warnanya hijau, bergerak mendekati cahaya. Ini mungkin ya makhluk hidup. Membelah diri ya, ini jelas makhluk hidup, karena yang bisa berkembang biak hanya makhluk hidup. Tentu saja ya. Mengeluarkan gelembung gas belum tentu makhluk hidup. Ya, belum tentu makhluk hidup. Berarti yang ciri yang paling menonjol, yang paling membuktikan dia adalah membelah diri. Berarti Q adalah makhluk hidup. Nah, karena P dan Q itu jelas salah, tentu jawabannya Q dan S ya. Kita lihat. Yang nomor R salahnya ada di sini, korosi itu logam, karat ya, bisa karat. Ini yang dimaksud sini adalah mobil ya, di sini adalah mobil, mengeluarkan zat sisa pembakaran pekat terhadap rangsang. Ini mobil nih mungkin ya. Energi untuk bergerak bensin ya. Tidak dapat berpindah tempat memproduksi makanan sendiri. Nah, dia bisa memproduksi makanan sendiri. Berarti ini kemudian adalah tanaman ya. Memerlukan cahaya, dapat bereproduksi. Ini tentu saja makhluk hidup, ini jelas banget ya. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 adalah, nah di sini ada berbagai macam komponen, ada air, ada oli, ada pasir. Air dan oli ini punya titik didih yang berbeda. Kemudian pasir juga titik didihnya juga berbeda ya. Dia paling tinggi karena dia benda zat padat ya. Kemudian ada massa jenisnya juga. Nah, kita lihat di sini massa jenisnya air dan oli itu hampir mirip ya. Berarti ukurannya itu mirip karena sama-sama zat cair. Nah, pasir dia ukurannya lebih besar. Nah, untuk memisahkan, kita harus tahu ada macam-macam ya. Ada distilasi, misalkan ada filtrasi, yaitu menyaring. Untuk filtrasi itu untuk yang ukuran partikelnya berbeda ya. Ya, beda ukuran partikel. Itu pakainya filtrasi. Kapan pakai distilasi? Pakai distilasi ketika beda titik didih. Beda titik didih, pakainya distilasi. Kapan pakai dekantasi? Dekantasi itu ya dengan cara dituang perlahan-lahan ya. Ketika dia ada endapan. Ada endapan.
Kemudian dituang, ya misalkan ada kopi dengan buih tuh, kita mau misahin buih dengan kopinya, kita tuang perlahan-lahan ke wadah lain, nanti buihnya kan akan ikut, atau kopinya yang ikut. Nanti buih dan kopi akan bisa berpisah gitu ya. Kemudian ada kromatografi. Kromatografi itu perbedaan berdasarkan perbedaan cepat rambat zat ya. Biasanya misalkan warna, yang paling sering buat contoh adalah warna. Nah, kita lihat di sini, ini kita nggak mungkin menggunakan kromatografi karena jelas ada yang lebih mudah dari itu ya. Nah, ini kita pisahkan dulu. Tentu saja kita pisahkan zat cairnya dengan zat padat dengan apa? Dengan filtrasi ya. Dengan filtrasi. Nah, dengan filtrasi untuk memisahkan pasir dan dari air dan oli. Setelah itu berarti kan tinggal air dan oli. Nah, air dan oli itu adalah zat cair. Dengan titik-titik yang berbeda, kita bisa menggunakan destilasi. Ya, seperti itu ya. Isi lah ini ya. Nomor 3, pilih kayu yang mana? Kita cek di sini ada 2 kayu ya. X dan Y. Nah, kita lihat di sini karena polanya silem dan phloemnya itu teratur di tengah membentuk lingkaran, ini pasti dikotil ya. Dan yang bersebar kayak gini adalah monokotil. Nah, dikotil dan monokotil itu bedanya dari penampakan kita sudah tahu ini beda banget. Kemudian dikotil dia punya namanya kambium. Kambium fungsinya untuk untuk pertumbuhan batang ya. Makanya untuk dikotil itu pasti biasanya umumnya sebagian besar itu tumbuhannya bisa sampai gede-gede batangnya. Jati, asem, mangga, jambu. Nah, itu bisa sampai besar-besar, beringin dan sebagainya. Nah, sementara monokotil, contoh monokotil kayak padi, jagung, rumput, tebu, yang paling gede mungkin hanya kelapa ya. Dia nggak bisa besar seperti dikotil karena dia nggak punya kambium. Nah, ini yang ditanya adalah pengusaha furnitur ingin menanam tumbuhan yang untuk bahan baku kayu. Tentu saja kalau logis pasti pilih yang dikotil. Makanya banyak kayu yang digunakan untuk furniture, misalkan kayak Pak Jati, mahoni. Nah, itu kan dia termasuk dikotil ya. Nah, sekarang A atau B? Ya, kita lihat yang A ya. Batangnya keras, terbentuk dari penebalan dinding silem dan phloem atau kambium, tersebar di seluruh batang. Ini salah karena yang tersebar adalah monokotil. Nah, ini salah. Berarti jawabannya adalah B. Ya, saat pertumbuhan sekunder menggunakan kambium ya. Menggunakan kambium. Kita ke nomor 4. Ini ada rantai makanan atau jaring ya, jaring-jaring makanan, karena ini ruwet ya, banyak satu konsumen bisa dimakan lebih dari satu produsen dimakan lebih dari satu konsumen. Nah, kita lihat di sini yang ditanya apa yang terjadi. Nah, ada migrasi burung pipit yang bersifat omnivora, berarti dia makan hewan dan tumbuhan ya. Hewan plus tumbuhan, makan dua-duanya. Berarti kita tambahkan di sini migrasinya kan dia dari tempat lain, berarti dia masuk ke sini kan. Kita kasih di sini pipit. Nah, pipit itu nanti akan makan, karena dia omnivora, dia pasti akan makan ulat, dia akan makan padi, dia juga akan makan belalang. Nah, pasti ada perubahan dinamika ya. Burung pipit kita cek ya, burung pipit dengan belalang punya hubungan predasi. Ya, betul ya, predasi itu berarti yang makan dan dimakan. Ini sampai sini betul. Menyebabkan populasi katak tikus meningkat. Kita cek di sini ya. Kalau pipit plus berarti belalangnya, karena belalang yang makan jadi nambah, pasti dia akan main. Nah, yang makan belalang siapa? Katak. Katak hanya makan belalang, berarti otomatis kalau makanannya defisit, dia pasti juga ikut berkurang populasinya. Berarti katak harusnya menurun, bukan meningkat. Ini harusnya min ya. Kita ke nomor 2, kompetisi antara burung pipit dan burung pemakan serangga. Pipit dan pemakan serangga. Yang menyebabkan populasi belalang menurun. Yang menyebabkan populasi belalang menurun. Kita cek di sini ya. Burung pipit dan burung pemakan serangga itu hubungannya adalah kompetisi, betul, karena dia bersaing ya, sama-sama makan ulat dan belalang, atau belalang di sini ya yang jadi. Nah, serangga yang menyebabkan populasi belalang menurun itu jelas sekali karena apa? Belalang sekarang tambah saingan atau tambah predator, yaitu pipit. Awalnya cuman mungkin hanya burung pemakan serangga, ya sekarang dia tambah lagi pipit, pasti dia akan berkurang, ini jelas. Betul ya. Kompetisi antara tikus dan burung pipit. Tikus dan burung pipit berkompetisi apa ya? Berkompetisi padi. Nah, kompetisinya padi. Berarti menyebabkan populasi tikus dan ular menurun. Nah, apakah benar tikus menurun dan ular juga ikut menurun? Kita lihat dari sini ya.
Kalau burung pipit ikut bergabung join ke ke padi, artinya padinya pasti akan menurun ya, karena tambah hama lagi nih ya. Nah, kalau padi menurun pasti yang makan padi ini juga akan menurun. Contoh tikus. Tikus punya saingan sekarang ya, yaitu burung pipit, tambah saingan lagi ya. Tadi udah ada ulat sama belalang, tambah burung pipit. Berarti dia pasti menurun karena suplai makanannya berkurang. Kalau tikus menurun, berarti yang makan tikus juga kemungkinan secara logis juga akan menurun. Contohnya misalkan ular. Nah, di sini ular akan menurun. Tadi kita lihat katak menurun, tikus menurun ya, ular pasti akan menurun. Betul ya? Nah, jadi ini jawabannya betul. Nomor 4, burung elang dan burung pipit mempunyai hubungan predasi. Elang dan pipit itu predasi, berarti pipit dimakan elang ya. Nah, apa yang menyebabkan populasi burung pemakan serangga menurun? Nah, ini kita tahu kalau burung pipit itu ketika dimakan elang, artinya itu dia main ya. Kalau dia main, berarti saingannya itu harusnya akan senang. Karena kan jadi yang makan ulat tuh, sama makan belalang. Tadinya ada burung pipit, karena burung pipit dimangsa sama elang. Ya, jadinya pasti dia nggak punya saingan lagi ya. Atau saingannya berkurang. Nah, harusnya ini meningkat, bukan menurun. Jawabannya adalah 2 dan 3. Kita ke nomor 5. Berikut ini pernyataan yang terkait dengan informasi pencemaran merkuri. Nah, di sini pencemaran merkuri kita lihat ya. Jadi pencemaran merkuri itu logam berat tapi bentuknya cair. Dia kalau misalkan dia mencemari suatu lingkungan, dia akan yang pertama kali hampir semua yang ada di hampir semua tergantung itu ya, tergantung volume merkurinya ya. Kalau dia banyak, berarti yang tercemar juga akan banyak. Nah, contoh di sini kita lihat ya, plankton yang pertama kali akan tercemar merkuri. Nah, kemudian kan nanti plankton akan dimakan oleh makanan ikan-ikan kecil gitu ya. Dan ikan kecil dia pasti juga sudah tercemar. Nah, berarti otomatis kalau plankton mengandung merkuri, ikan mengandung merkuri, pasti akan terakumulasi kan ya. Merkuri yang ada di plankton ditambahkan lagi di merkuri yang ada di ikan kecil. Nah, terus ikan kecil dimakan sama siapa? Dimakan sama ikan besar. Ikan besar dimakan sama manusia. Berarti ya semakin ke ujung itu kadar merkurinya akan semakin plus. Nah, semakin ke ujung merkurinya akan semakin naik. Nah, saat ini yang bahaya adalah manusia ya. Manusia dia kan puncak rantai makanan ya. Nah, itu berarti dia ketika dia makan ikan yang sudah makan ikan kecil, yang ikan kecil udah makan plankton, itu udah akumulasi merkurinya udah gila tuh ya. Jadi bisa menyebabkan misalkan kayak kanker gitu. Ya di Jepang pernah ada tuh ya kasus seperti itu. Jadi ditemukan kadar merkuri yang banyak di warga sekitar pantainya. Nah, kita baca ya, binatang air dengan gerak terbatas memiliki kadar merkuri lebih tinggi daripada ikan yang memiliki mobilitas tinggi. Kita lihat di paragraf terakhir ini ya. Binatang air seperti udang, kerang, dan kepiting punya kadar merkuri yang lebih tinggi daripada ikan dengan kemampuan jelajah tinggi. Berarti ini betul ya. Ikan besar pengemasan ikan yang memiliki kandungan merkuri lebih rendah. Enggak, ini salah ya. Tadi kita udah bilang ya, kalau semakin ujung itu semakin naik. Harusnya semakin naik. 3. Ikan-ikan di muara sungai yang memiliki kandungan merkuri lebih rendah. Muara itu berarti hilir ya. Dibandingkan dengan yang hulu. Berarti yang hulu itu lebih tinggi ya. Yang hulu lebih tinggi. Daerah lu sebenarnya banyak terpapar merkuri dibanding di bagian hilir. Nah, ini berarti betul. Ikan-ikan kecil memiliki kandungan merkuri lebih tinggi dibanding ini, harusnya lebih rendah dengan ikan besar ya. Tadi kita sudah bahas. Nomor 6. Volley. Nah, kita lihat ya. Volley itu dari yang ditanya adalah dari P ke Q. P ini dia lurus ya. Ketika dia lurus berarti bisepnya gimana? Bisepnya kontraksi. Tricep relax. Nah, ketika nekuk kebalik bicep. Kebalik. Ketika lurus, aduh, udah malam ya. Bicep ketika lurus ya, diingat ya, dia bicepnya itu justru relax ya. Nah, tricepnya kontraksi. Nah, tricep itu yang bagian bawah nih ya, yang bagian bawah ketiak tuh loh. Nah, kemudian ketika dia nekuk itu akan kebalik karena kerjanya dia antagonis ya. Ketika ini dia bicep kontraks, sementara tricep relax.
Ini kerjanya antagonis ya. Berarti ini jelas salah. Ya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang bisa ketika yang ditanya adalah P ke Q ya, berarti kita fokus ke Q saja. Berarti otot ketika dia nekuk, otot bicepnya itu kontraksi. Kita ke nomor 7 sekarang. Ya, nomor 7. Ini adalah pencernaan ya, enzim-enzim. Nah, ini jelas harus hafal nih, minimal di mulut, lambung dan pankreas. Di mulut kita tahu ada petialin ya, ada petialin. Di sini ada nih, petialin itu di mulut, karbohidrat menjadi glukosa, kemudian di lambung ada pepsin sama renin, kemudian di pankreas ada amilase yang mirip sama petialin, cuman dia di pankreas, kemudian ada amilase, lipase, dan tripsin, lipase untuk lemak. Nah, kemudian di usus halus itu banyak, tapi atau usus kecil lah. Nah, kemudian itu kita usus halus itu dapat dari pankreas ya, jadi usus halus itu dapat dari pankreas, jadi sama aja enzim di pankreas nanti akan ditransfer ke usus. Kita cek di sini ya, mekanik di dalam mulut. Mekanik itu berarti dia hanya misalkan kayak mengunyah itu dia mekanik. Jadi hanya menghaluskan. Gerak yang mekanik berarti kan gerak untuk menghaluskan, mengubah bentuk. Jadi tidak ada perubahan kimia ya, tidak ada perubahan zat baru, tidak ada perubahan reaksi, tidak ada reaksi, dia hanya gerakan saja. Ya, dari yang awalnya mungkin besar jadi lebih pipih. Nah, itu namanya mekanik. Di dalam mulut dengan gigi ya, jelas. Nah, kalau enzim-enzim itu pasti kimiawi ya. Ini dengan enzim. Di lambung dengan enzim lipase. Nah, ini kesalahannya di sini ya. Ya, karena ditanya adalah roti, ya, dia harusnya enzimnya adalah amilase dan petialin. Nah, amilase plus petialin. Karena kan karbohidrat, amilum ya. Karbohidrat atau amilum. Yang mengubah amilum adalah petialin dan amilase. Dan di sini di lambung nggak ada lipase ya, jadi ini jelas salah. B. Mekanik di dalam mulut dan kimia di usus 12 jari dengan bantuan pepsin. Pepsin di usus 12 jari. Pepsin itu adanya di lambung. Dan pepsin itu untuk mencerna protein menjadi pepton, bukan amilum. Kimia dengan bantuan enzim dalam air liur ya, ini maksudnya ada petialin ya. Di usus 12 jari dengan enzim yang dihasilkan pankreas. Nah, ini betul ya. Tadi saya katakan kalau di pankreas itu ada enzim amilase yang nanti akan ditransfer ke usus. Seperti itu. Kita ke nomor 8. Ini adalah pernafasan ya. Ini alveolus, kemudian ini paru-paru. Nah, ini nama penyakitnya adalah ARDS. Jadi kalau ketemu penyakit itu nggak usah bingung. Aduh, aku bukan dokter ya. Nggak usah. Ada cukup pelajari, pahami fungsi dari organ-organnya, misalkan alveolus itu untuk apa, misalkan trakea itu untuk apa, nah seperti itu. Jadi nggak usah hafalkan semua penyakit ya, nanti pusing gitu. Nah, di sini terjadi apa? Ada cairan di pembuluh darah yang merembes ke kantung udara di paru-paru. Nah, kantung udara berarti alveolus ya. Yang dimaksud adalah alveolus. Nah, alveolus nih ya. Pada pasien ARDS, pertukaran gas antara alveolus dengan pembuluh darah terhambat oleh cairan ya. Jelas terhambat kalau alveolusnya tergenang. Ya, rumahmu kebanjiran pasti aktivitasmu akan terhambat ya. Sesak nafas pada pasien ARDS disebabkan oleh terhambat difusi oksigen dari alveolus ke pembuluh darah. Ini juga betul ya, karena ini misalkan alveolus ya. Alveolus kan dia membawa oksigen. Nanti pembuluh darahnya di sini ya. Nah, itu nanti akan mentransfer O2 ke pembuluh darah. Sebaliknya, pembuluh darah ke alveolus adalah CO2. Seperti itu ya. Jadi, difusinya itu dari alveolus ke pembuluh darah itu adalah O2. Ini sudah betul ya. Oksigen dari alveolus ke pembuluh darah. Kemudian, pembuluh yang C ini biasanya akan salah karena benar-benar itu jarang banget ya, BBB itu. Pembuluh darah di sekitar alveolus bocor menyebabkan oksigen yang terdifusi pembuluh darah kembali ke alveolus. Harusnya ini adalah CO2 bukan oksigen, yang kembali adalah CO2 ya, adalah CO2. Nah, dan dia terdifusi ke pembuluh darah. Harusnya difusinya adalah alveolus ya. Alveolus difusi alveolus ke pembuluh darah, bukan pembuluh darah ke alveolus. Oke, kita ke nomor 9. Nomor 9 adalah penyakit lagi AVDS, tapi ini di peredaran darah ya, di jantung. Nah, di sini AVDS itu adalah apa nih? Ada lubang besar di bagian tengah ya. Sekat antara atrium dan bilik. Wah, berarti gini ya.
Nah, kemudian ini katup yang sering memisahkan sisi kanan dan sisi kanan dan kiri. Berarti ini di sini nih. Itu tidak terbentuk sempurna ya. Nah, jadi trikuspidalis ya di sini ya. Berarti trikuspidalisnya seringkali bocor di sini. Nah, berarti apa? Kan di bilik kiri itu berarti memompa darah yang kaya akan O2. Nah, ketika dia bocor ke sini, otomatis ketika dipompa O2-nya yang harusnya ke seluruh tubuh, dia malah ke bilik kanan. Padahal bilik kanan tuh kerjanya adalah memompa CO2. Otomatis CO2 kemana? Ke paru-paru. Otomatis O2-nya akan ke pompa ke paru-paru. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Nomor 10. Nah, ini kalau adik-adik besok ekskresi, pelajari kayak misalkan hati ya. Hati ada bilirubin. Hati itu ekskresinya adalah bilirubin, kemudian amonia dan urea. Kalau ginjal tuh ya banyak ya, ada garam, amonia, urea. Ginjal kan tugasnya menyaring darah kan. Nah, itu pelajari ya. Hati juga dipelajari karena bisa jadi kulit juga ya. Bagaimana proses pengeluaran keringat. Misalkan kalau suhu tubuh dingin, nanti gimana? Gitu ya, pelajari kemudian bagian-bagiannya. Nah, kita fokus ke ginjal. Kita harus tahu nih P apa. P adalah apa? Glomerulus. Tugas glomerulus apa? Tugas glomerulus ya pasti filtrasi ya. Hasilnya adalah urin primer. Sementara yang Q adalah TKP. TKP berarti reabsorpsi ya. Urinnya, urin apa? Urin sekunder. Gitu ya. Yang R adalah apa? TKD. TKD distal ya. Dia tugasnya augmentasi atau pengumpulan urin ya, pengumpulan zat-zat yang nggak berguna untuk dikeluarkan lewat urin. Nah, urinnya otomatis urinnya sudah urin sejati atau sesungguhnya. Nah, gitu ya. Jadi hafalkan ini P adalah proses filtrasi, kemudian protein nggak boleh lolos, yang boleh glukosa, nanti glukosa diserap di Q. Nah, berarti kalau ada yang protein yang lolos, berarti P-nya rusak. Kalau ada glukosa lolos, berarti Q-nya rusak. Gitu-gitu yang sering ditanyakan ya. Proses pembentukan yang pada ginjal yang tepat adalah satu, filtrasi jadi pada bagian P yang menghasilkan urin sekunder. Benar salah? Yuk. Harusnya urin primer, bukan sekunder, karena P adalah glomerulus ya. Filtrasi. Ini salah. Augmentasi terjadi pada bagian R. Oke, betul. Di TKD menghasilkan urin primer. Ini harusnya sejati. Salah. Berarti jawabannya lebih dari 1, 3, dan 4 ya. Kita lihat ya, sekunder betul. Q menghasilkan urin sekunder, TKP tadi, reabsorpsi, R augmentasi, urinnya sesungguhnya. Ini udah betul juga. Kita ke nomor 11. Varikokel yang mengganggu. Di sini kita baca di infografi ya. Varikokel pembekalan pada pembuluh darah vena dan dalam skrotum atau buah zakar pria. Nah, kita lihat di sini yang normal itu seperti ini. Di varikokel, penderita varikokel itu dia pembuluh darahnya tuh jadi bengkak seperti ini. Nah, otomatis dia akan, karena ini ada di testis, pembuluh darah yang testis, berarti akan mengganggu fungsi apa? Testis itu fungsinya apa? Produksi sperma. Jelas ya, berarti akan ada produksi sperma yang terganggu. Jawab, apakah potensi kemandulan karena sperma itu mutlak dibutuhkan untuk reproduksi? Berarti pasti ada potensinya. Penumpukan darah meningkat suhu di sekitar testis ya. Awalnya lega jadi sumuk ya, karena jadi penuh kan, karena ada pembuluh darah yang penumpukan pembuluh darah yang mengganggu, mempengaruhi jumlah produksi sperma ya, jelas ya. Jelas ya. Varikokel merupakan gangguan pada pembuluh darah dan tidak mempengaruhi kerja organ reproduksi ya. Ini jelas salah, pasti ada pengaruhnya. Kita ke nomor 12. Nomor 12 adalah soal itu ya. 12 soal persilangan. Soal persilangan. Soal persilangan harus tahu orang tuanya tuh apa yang disilangkan ya. Terus yang ditanya apa? Kita cek ya di sini ya. Nah, ini soal agak tricky karena di sini kita nggak dikasih tahu genotipnya apa ya. Kita nggak dikasih tahu genotipnya apa. Jadi kita nggak akan mengawang-awang. Ya nggak ngawang-ngawang juga, kita pakai logika ya. Nah, orang tuanya kita lihat ya. Apabila keturunan tersebut disamakan dengan induk jambu kristal, berarti salah satu orang tuanya adalah kristal induk jambunya ya, kristal merah. Teksturnya lembek. Merah tekstur merah tekstur lembek. Nah, ini kan orang tuanya berarti ada yang merah tekstur lembek. Kita cek di sini ya. Nah, ini nih orang tuanya ya. Jambu kristal putih teksturnya, terus dengan biji merah lembek, berarti putih renyah dengan merah lembek. Hasilnya adalah semua jambunya kristal merah.
teksturnya. Berarti di sini kita anaknya salah satunya berarti ini ya, orang tuanya ya. Apabila keturunan, berarti keturunannya yang akan disilangkan berarti merah, renyah ya. Disilangkan dengan induknya merah dan lembek. Nah, gini ya. Tentu saja kalau tanaman nggak apa-apa ya incest dengan ibunya, karena kan hanya tanaman ya. Nah, kemudian merah renyah dengan merah lembek. Nah, kita tahu nih merahnya nih apa nih? Dominan atau resesif ya? Dominan atau resesif, ini juga nggak dikasih tahu nih merahnya. Kita anggap merahnya itu yang dominan ya. Merah yang dominan berarti nanti kita kode dengan M besar begitu ya. Nah, M besar atau M besar M kecil? Berhubung di sini adalah anaknya itu semuanya itu kristal merah, berarti kemungkinan di sini karena orang tuanya ada yang putih, pasti kan ada yang M kecil ya. Putih kan M kecil, berarti pasti anaknya akan tercampur dengan M kecil seperti ini. Logikanya sih seperti itu ya. Karena kalau M besar berarti harusnya orang tuanya ya merah-merah gitu kan. Renyah. Nah, renyah di sini kita anggap sebagai dominan ya. Sifat dominan itu renyah. Nah, renyahnya itu R besar atau R besar R kecil ya. Nah, karena di sini dia ada yang lembek, berarti pasti dia campuran dengan yang resesif. Nah, kita dapat satu orang tua. Nah, anaknya seperti apa? Ini anaknya tadi ya. Orang tuanya yang merah lembek. Nah, yang merah lembek ini ya, dia harus M besar. Kenapa dia harus M besar? Karena kalau dia M besar M kecil, nanti anaknya pasti ada yang putih ya. Coba aja kalau nggak percaya ya. Jadi dia harus besar. Lembek tentu saja R kecil. Kita cek gamet ya. Gamet menyilangkan crossing antar huruf ya. Berarti ini MR. Kemudian karena ini beda-beda, berarti pasti anaknya beda-beda ya. Ada MR, kemudian ada MR kecil. Ini kecil dengan besar. Kemudian kecil miri ya. Mira miri. Nah, anaknya tuh. Kemudian yang ini hanya satu kayaknya nih. M besar R kecil. Nah, kita silangkan ya. Sekarang kita silangkan. Langsung saja ini karena hanya 4 lawan 1 ya. Kita silangkan saja. Merah-merah MR ini dengan ini ya. Anaknya adalah M. Anaknya ini berarti F1 ya. Ini tadi orang tuanya P2 di sini. F2 deh ya. Anak filial ya. M besar, R besar, R kecil. Kemudian ini dengan ini M besar, R kecil. Kemudian ini dengan ini ya. M besar, M kecil, R besar, R kecil. Ini hanya besar ya. Kemudian ini dengan ini. M besar, M kecil. Ya, M besar, M kecil, R kecil. Yang ditanya adalah apa? Yang ditanya yang jambu kristal merah renyah. Berarti mana aja nih? 1, 2 ya. Nah, berarti 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Seperti itu caranya. Ya, 2 dari mana? 2 karena ada 2. 4 adalah total semuanya ya. Kan ada 4 ya. Ada 4. Terus kali 100% kalau persen. Kalau jumlah total jambunya misalkan berapa yang merah renyah, berarti tinggal 100-nya diganti total seluruh jambunya ada berapa buah. Kita ke nomor 13. Peran SCOBY di sini. Nah, SCOBY ini dia pakai campuran antara bakteri dan yeast ya. Pernikahan antara bakteri dan ragi atau jamur ya, jamur Saccharomyces. Nah, di sini ya. Saccharomyces ya. Kemudian di sini ada ini bakterinya. Nah, kita harus tahu nih. Kita harus tahu, paling nggak hafal Saccharomyces fermentasi itu. Saccharomyces itu apa? Saccharomyces itu produk fermentasinya adalah apa? Kalau ragi, itu awalnya adalah amilum ya. Amilum atau gula menjadi etanol ditambah CO2 tambah glukosa. Ya, glukosa ya, bener ya. Nah, kemudian kalau yang bakteri, asetobakter itu biasa, asetobakter ini contohnya dia dipakai di apa namanya, di
yogurt, kemudian di yogurt, kemudian di mentega ada kayaknya Acetobacter pseudomonas. Nah, dia dipakai untuk asam ya, untuk mengasamkan, memberi rasa asam. Jadi kita cek ragi mengubah glukosa menjadi selulosa yang bertutur kenyal di permukaan. Ini salah. Ya, ini salah ya. Dia nggak bikin teksturnya kenyal, tapi dia hanya memberi apa? Dia hanya memberi soda. Ya, dia hanya memberi rasa sodanya. Kan ada CO2-nya kan, ada etanolnya juga. Jadi dia ngasih soda-soda di situ. Bakteri mengubah gula padatnya menjadi alkohol. Nah, ini harusnya bukan bakteri, ini raginya. Bakteri memberi rasa manis, ini salah, harusnya asam. Nah, yang karbonasi itu harusnya jamur. Ragi memecah gula pasir menjadi glukosa dan karbon dioksida. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, kita ke nomor 14. Nah, ini udah mulai ngitung nih ya. 14 kita ngitung ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Ya, di sini kita cara membaca ukuran sepatu ya jelas ya. Di sini kan kita nggak mulai dari 0. Berarti kita selisihkan yang pengukuran yang ditunjuk di kanan dengan yang di kiri. Yang di kanan ini adalah 46,5 ya. Kemudian yang kiri adalah 18. Kita kurangkan saja, berarti panjang kakinya 46,5 dikurangi 18,5. Gini ya, 46,5 dikurangi 18,5. Hasilnya 28,5. Berarti kita nanti di-convert ke euro dan US ya. 28,5 berarti di sini berarti nanti dia karena dia daru ya, dia namanya daru ya, kemungkinan laki-laki asumsinya ya, berarti dia 44 untuk euro, kemudian 11,5 10,5 untuk untuk ini ya, cowok keren lah, berarti dia laki-laki ya. Berarti kita cek ya, ukuran sepatu yang pas untuk daru menurut US adalah 11,5. Ini salah karena harusnya dia 10,5. Sepatu ukuran 43 menurut euro terlalu sempit bagi daru. 43 terlalu sempit, ini betul, harusnya kan dia 44 kan. Ini betul. Kemudian untuk yang nomor 3, daru akan nyaman menggunakan sepatu berukuran 10,5 US, itu tadi benar. Jika daru menggunakan berukuran 44, ini terlalu nggak harusnya pas. Ya, kita ke nomor 15. Terjun payung ya. Terjun payung itu berarti ada jatuh bebas. Kemudian dia pakai parasut. Nah, ketika jatuh bebas itu kan berarti ada dua gaya bekerja ya. Pertama gayanya adalah gravitasi. Kemudian ada gaya gesek udara. Nah, ketika gravitasi dan ketika jatuh bebas kan berarti dia tidak pakai, dia nggak pakai parasut ya. Berarti gravitasi dia pasti akan dominan. Makanya dia meluncur ke bawah dengan cepat ya. Meluncur ke bawah dengan sangat cepat. Nah, karena gaya gesek udaranya itu kalah dengan gravitasi. Nah, kapan gaya gesek udara itu menang dengan gravitasi? Nah, kalau misalkan dia ini ya, saya kasih itu ya, saya kasih skenario ya. Kalau dia geseknya itu main, gravitasi plus, maka yang terjadi adalah GLBB dipercepat ya. Nah, dia akan GLBB dipercepat. Kalau sama, gaya geseknya itu sama dengan gravitasi, maka yang terjadi adalah tetap turun ya, karena tetap turun tapi GLB, jadi konstan ya, atau konstan. Nah, kalau gaya geseknya itu lebih banyak daripada gravitasi, yang which is bisa jadi sih, bisa jadi ya. Kan di planet yang gravitasinya kecil itu kan kita bisa mabur kan itu. Maka akan jadi GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat. Jadi dia akan melambat tuh. Gitu kan. Semakin lama akan semakin lambat. Kita cek ya di sini. Yang ini tentu saja berarti ini gravitasinya plus, geseknya minus. Nah, ketika di sini kita lihat di sini ya. Mengalami posisi 2 pas terjun mengalami, nah ini kuncinya kecepatannya konstan, berarti ini GLB, berarti yang sama. Kita cek satu ya, gaya gravitasi lebih kecil dibandingkan gaya tahan udara, ini jelas salah ya, harusnya lebih besar. Gaya lebih besar ini oke, sedangkan pada posisi 2 gaya lebih kecil, ini harusnya sama. Pada posisi 1 gaya gravitasi lebih besar, ini betul dibanding gaya tahan udara, sedangkan pada posisi 2 sama. Nah, ini adalah jawabannya, begitu ya.
Oke adik-adik, part 1 sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah istirahat ya, jeda istirahat, jeda iklan. Ya, nanti kita akan melanjutkan nomor 16 sampai nomor 30. Ya, stay tune adik-adik, silakan dilatih lagi untuk IPA-nya, tinggal IPA dan bahasa Inggris. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, loh belum ya? Kok belum?